Oke boy, jadi di video kali ini kita bakal gerebek bengkel Gus Dede Custom. Jadi ini bengkel custom yang ada di Bali, khususnya di daerah Ubud. Jadi kita bakal cari tahu isi dalamnya apa aja sih, dan motor yang lagi dikerjain motor apa aja. Karena nih bengkel ini sering banget menang kontes, dan kita bakal gerebek isinya apa aja. Oke, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Oke, kita bakal masuk. Ini lokasinya ada di Ubud. Kalian bisa cek Gus Dede Custom. Kita bakal masuk. Saya beli. Saya beli Gus Dede-nya ada. Tiga di depan. Oh. Saya Bos. Wih, sibuk ya nih. Ya, ada proyek. Oke Gus, jadi mau main-main bentar nih ke bengkel. Karena kayaknya banyak banget proyek di bengkel hari ini ya. Astengkaro. Bisa bernapas lah. Oke, jadi kita bisa lihat di sini banyak motor yang lagi dikerjain, dan ini piala-pialanya juga. Ini ngomong-ngomong motor apa nih Gus? Ini motor Yamaha 125 set. 125 set. Ya. Jadi ini peruntukannya untuk kontes. Ya, dipersiapkan untuk kontes nanti tanggal 13 ya kalau nggak salah di Krishna. Jadi dipersiapkan untuk kontes ya. Berapa hari lagi? Ya gila. Jadi ini Yamaha set 125 ya? Ya, 125 set. 125 Z. Ini udah full banget di chrome. Jadi sampai rangka-rangkanya, sampai dalam-dalamnya di chrome. Gila. Jadi nanti kita bakal nantikan gimana sih jadinya nanti ya. Oke Gus, jadi untuk lokasi bengkelnya ini ada di mana nih? Oh, alamatnya di Jalan Raya Pengosekan Klot, Desa Mas Ubud Gianyar. Jadi Jalan Pengosekan Klot, Desa Mas Ubud Gianyar ya? Ya. Ini ada Eric King juga. Ini kayaknya sering banget ikut kontes nih. Ya, ini udah beberapa kali ikut. Ownernya dari Gansema sama Bongkaso. Sama Bung Kaso ya. Gitu. Jadi sampai nggak bisa berkata-kata gue. Jadi buat kalian yang memang pecinta dua tak, inilah surga kalian ya. Video yang kalian mungkin tunggu-tunggu. Kemudian di depan nih ngerjain motor apa aja nih Gus? Ya, ini ada Eric King, Trail Jadul sama CB. Dan ini baru selesai kemarin juga. Ini Eric King juga? Ya, udah sempat winner satu kali nomor 2. Nomor 2. Ya, asik. Jadi saya lihat nih lebih kebanyakan dua tak nih. Ya. Karena faktor zaman mungkin ya. Faktor zaman ya. Dulu saya ngerjain jab style banyak, mungkin karena di samping hobi juga saya ngikuti tren. Asik. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol banyak lagi. Kemudian ini kita bahas pialanya dulu nih. Ini kurang lebih ada sekitar berapa piala nih? Kalau nggak salah aja ya, mungkin 30-an. 30-an? Kurang lebih lah. Ini rekam jejak dari tahun kapan nih? Ini sih dari awal Covid sekitar 2 tahun lalu. 2 tahun lalu? Kita 2 tahun lalu sudah meraih sekitar 30 piala. Gila, boy. Jadi kalian bisa lihat nih pialanya banyak banget. Kemudian ada part-part juga di sini. Jadi bengkel ini modifnya tuh bisa modif motor apa aja di sini, Bli? Kalau masalah modif semua sih kita ambil. All ya? Ya, dari custom, cat, airbrush, las juga. Ya, modifikasi juga. Ya, semaksimal mungkin lah. Semaksimal mungkin. Oke. Jadi kita kayaknya harus ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi nih sama Bli Gus nih. Ya, siap. Ini untuk koleksi motornya apakah ini aja atau gimana? Yang pialanya lain tempatnya di sana. Oh, lain tempatnya. Jadi di dalam ada motor lagi. Motor pribadi. Motor pribadi. Motor pasien. Jadi ini motor pasien ya? Pasien semua. Asik. Semua pasien. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol bareng Bli Gus Dede-nya langsung. Kalian stay tune terus di YouTube. Yuk, acil. Damn. Oke boy, jadi kita sekarang bakal ngobrol-ngobrol langsung bareng Bli Gus Dede selaku owner di Gus Dede Custom ini ya. Tos dulu Gus.
Oke guys, jadi di belakang nih bisa dijelaskan nggak masing-masing dari motor ini apakah ada sejarahnya dan motor apa sih sebenarnya nih yang dari belakang? Oh gitu, siap. Oke, Wah. Pertama kali sih ya Predator namanya ya. Predator. Awalnya yang bikin motor ini ya emang mau dibikin kontes pas pertama kali di Gianyar ya. Di Gianyar. Yang bikin konsepnya Niko karena yang cenderung ke custom. Yeah. Jadi yang konsepkan Jeb style ke Eric King seperti itu. Oke. Ya, dia pakai ban kaki-kakinya Niko seperti ya ala Monster lah. Monster. Gitu. Dan ini yang bangun sekitar 3 tahun lalu. 3 tahun lalu ya. Terus sempat udah main beberapa kali ya Stongkaro udah winner juga kan. Winner juga. Ya. Oke, jadi itu dia Eric King Predator. Kenapa sampai dibuat dengan style sedemikian rupa? Jadi karena emang Brigosnya ini penggarap custom ya. Ya, custom identik dengan motor Jeb style, Monster atau kalau orang awam sih biasanya motor 4 tak. Ya, patah. Tapi karena Brigosnya juga suka 2 tak, jadinya digabungin 2 tak custom. Ya. Ini keren-keren. Jadi ini prestasi dari motor Predatornya Brigos ini udah dapat berapa piala aja nih? Kurang lebih ya karena jarang ikut kontes gini ya apa namanya kontes biasa tuh meet up ya meet up jarang, baru pertama kali kemarin biasanya saya ikut open kurang lebih udah 12 kali ya. juara jadi udah apa ya tidak rugi. Ini pasti merogoh kocek lumayan banyak pula dan tidak sia-sia semuanya gitu ya. Kemudian untuk basicnya menggunakan motor apa nih? Basicnya Eric King tahun 96. Eric King tahun 96. Eric King tahun 96. Terus dari kaki-kaki saya menggunakan part-part Moge. Moge ya. Jadi ini part-partnya kebanyakan limbah Moge. Ya, limbah Moge. Terus biar masih kelihatan kesan Eric King-nya nih saya pakai jubahnya masih original ya. Jubah original. Grafis saja, airbrush. Airbrush. Ya. Jadi tuh airbrushnya digarap di mana, Bli? Itu airbrushnya guru saya yang gambar, tapi konsepnya berdua. Konsepnya berdua. Ya, namanya Mas Tegel. Mas Tegel. Ya. Tapi Bli sendiri juga bisa airbrush juga kan? Ya. Ngambil airbrush juga. Ngambil airbrush juga. Saya belajarnya dari beliau, dari Mas Tegel. Kadang-kadang kita sharing juga, bikin konsep bareng, dia yang bikin gininya, saya bikin ininya gitu seperti itu. Jadi bersinergi. Ya. Oke, itu tadi kita bahas tentang Predator. Sekarang kita beralih sedikit. Salah satu motor yang dari tadi emang mencuri perhatian saya banget nih. Poswan ZR. Poswan ZR. Ini Brigosnya kenapa milih Poswan ZR sebagai basicnya? Karena apa ya alasnya? Pertama, awalnya saya bikin motornya mau buat istri sebenarnya. Untuk istri? Ya, untuk istri. Jadi kalau mau touring tuh saya bawa Eric King, istrinya bawa Evan ZR. Ya, karena cenderung ikut kontes, jadinya gitu dah juga gatel terus tangannya. Seperti itu. Terus saya bikin konsepnya gimana tampilannya biar masih originalnya. Saya ambil konsep ke fashion ya, fashion. Terus body masih originalnya, di repaint ulang. Terus habis niko kaki-kaki saya pakai Honda Sonic ya, Honda Sonic. Dan buat pemanisnya biar kinclong ya di chrome ya, bagian bawah di chrome semua. Ini karena jarang kontes motornya, kemarin pas make up di Gatsu Timur ya. Itu bisa onnya pakai remote loh juga. Pakai remote? Ya, onnya. Jadi udah ada teknologinya juga. Teknologi ya saya bikin karena melihat apa ya kecanggihan teknologinya seperti itu. Mungkin karena udah akinya drop. Jadi kalau motor modifikasi apalagi kita nambah teknologi ya pasti perawatannya harus lebih ekstra biasanya ya. Itu. Tapi ini ada banyak motor boy, jadi merawatnya agak sedikit susah. Kemudian untuk basicnya itu menggunakan Poswan ZR tipe apa dan tahun berapa Boy? F1 ZR tahun 2001. Tipe sporty. Tipe sporty. Ya, itu koplingnya bisa dipencet, bisa di enggak awalnya juga. Karena buat cewek istri kan pertamanya mau dikasih biar dia bisa bawanya. Habis niko dibuka lagi biar kelihatan apa namanya dirubah menjadi full clutch ya? Ya, full clutch. Jadi sebelumnya itu yang kopling banci awalnya.
Oke, kemudian kita lanjut nih ada Ninja juga. Ini untuk Ninjanya apakah udah sering ikut kontes juga nih? Ya lumayan lah. Awalnya Ninjanya saya beli Ninjanya buat harian sebenarnya. Harian. Awalnya pertama saya bikin Predator ke kontes, kedua Evans ZR ke kontes juga. Jadi nggak kasihan lah bawanya. Jadi saya berpikir untuk bawa motor touring apa ya enaknya. Kawasaki Ninja kayaknya enak. Kawasaki Ninja ini tahun 2007 asli Super Kip. Motornya asli plat Bali lah. Plat Bali. Terus habis nikah beberapa partnya tiang chrome lah, jiwa. Tiang chrome partnya ya dibikin cantik. Habis itu seperti kemarin-kemarin jadi gininya. Apa namanya? Keterusan seperti F1 ZR-nya. Akhirnya jatuh di dunia kontes juga. Aduh. Ini karena emang apa ya? Kalau kita udah terjerumus ke modifikasi, bisa dikatakan terjerumus, itu apapun yang kita punya pasti kita bakal modifikasi. Jadi seperti Bligos nih udah ada 4 motor nih di belakang yang udah dimodif semuanya. Jadi ini full semuanya punya Bligos sendiri kan? Punya sendiri dan jerih payah sendiri. Bukan harta orang tua. Gak punya harta. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang paling timur. Ini yang sedikit lucu ceritanya. Ini gimana nih ceritanya mungkin? Awalnya saya beli King ini ya sama kasusnya seperti Ninja. Pengen harian? Ya pengen harian buat touring karena pengen ya seperti musim sekarang kan suka belayar seperti itu. Yang istri juga bilang posturnya kayaknya cocok bawa King gitu. Habis itu saya bikin Kingnya ya sebersih mungkin lah juga awalnya main cat aja. Main cat, baut ya sesimpel mungkin. Habis itu bawa pakai sekali aja ke renang. Habis itu adalah kontes di Abian Semal itu gininya Danau Punio yang meet and greet ya apa make up untuk dananya itu ke Puro Danau Punio. Nah karena saya pengen bawa motor Evans ZR-nya satu karena King sama Ninja-nya pas itu lagi dirombak sedikit, lagi ada perubahan. Jadi masa satu aja Danau Punio gitu juga kayak kurang itu. Kalau nggak bawa carry kosong carry-nya gitu. Kalau dinaikin kasihan motornya gitu. Dan akhirnya ya bawa aja King-nya. Biniku habis itu masuklah pas penilaian juri. Iseng-iseng lu iseng-iseng sekali. Tahu-taunya motornya ini masuk di kelas street jamret. Habis itu pasti naik ke panggung, jurinya ngasih podium keempat, nomor 4. Dapat motornya gitu. Kaget. Iseng benar-benar iseng. Tapi motornya ya buat sebersih mungkin lah waktu itu. Pas naik ke panggung, jurinya ngasih masukan. Gus Dede Custom juara 4, tumben lah tumben. Karena apa? Ini terlalu polos kan warnanya bunglon tok. Isi tulisan I'm cool gitu aja. Belum di airbrush. Belum. Ini masih pakai jari-jari, lucu jari-jari. Pokoknya masih standar. Habis itu jurinya masih masukkan, coba ini di grafis pasti bisa ngejar. Di atas panggung jurinya ngasih masukan kenapa kalah itu kan fair lah namanya. Saya juga nyadar motornya di bawah waktu itu. Gak apa-apa aja gitu. Karena niatnya emang iseng-iseng awalnya. Di situ bangunlah adrenalinnya juga. Terpacu adrenalinnya. Jadi ya udah bikin jamret aja. Asik. Langsung. Ini kalau istilah Balinya bokadong belus. Ya. Up sedikit. Main kedua kalinya motor ini langsung di peringkat satu. Langsung ke satu. Waktu itu di Puspom ya. Puspom Badung. Waktu itu di Puspom Badung. Langsung naik peringkat pertama. Jadi seperti itu. Di awalnya mau dipakai harian. Tapi sekarang kalau motor harian pakai apa nih Gus? Sekarang sih pakai NMAX. Nggak jadi pakai 2 tak. Kalau touring sih saya siapin motor. Ya. Kalau buat touring salah satu lah dari dua ini, dari King atau Ninja-nya. Tapi jubahnya ada lagi satu. Jubahnya ada. Ya, buat ya harian lah biar nggak terlalu
norak lah di jalan itu. Jadi kasihan juga kalau disiksa ya. Oke, ngomongin soal motornya nih, kita udah bahas sedikit kilas balik dari motor yang ada di belakang ini. Nanti kita bakal review lebih detail barangkali ya Bligos ya. Siap. Ini motornya nih emang dari tangan Bligos sendiri buatnya. Iya, dari tangan sendiri, dari nol. Dari nol ya. Ya, belinya juga dari payah, jadi payah sendiri. Kayak sendiri, asik. Tapi sekarang aku lihat tadi di bengkel kebanyakan 2 tak ya. Iya, juga. Emang lagi musim. Ya lagi musimnya 2 tak, udah dari kapan ya saya ngikuti musim ini, dari kurang lebih udah 5 tahunan. 5 tahunan Ya. Saya sukanya dari sama 2 tak itu dari kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Pertamanya yang punya motor 2 tak itu bapak ya. Oh, bapak juga. Bapaknya. Dia punya F1 ZR kalau nggak salah itu tahun 97-an lah. Iya. Nggak isi kopling, cuma ditambahin kopling. Ditambahin. Itu buat saya belajar naik motor. Bawa trek-trekan. Bukan. Paling masih di sekitar kampung aja lah. Itu saya pakai, terus kok asik gitu. Asik. Motornya juga nggak standar. Motornya Udah dimodif? Udah di airbrush juga. Waduh. Udah di racing juga. Jadi emang dari bapaknya memang udah jiwanya udah modifikasi. Ya, modifikasi. Jadi berjalannya waktu kok suka motor, terus sampai sekolah tuh saya karena di Ubud ini kan pariwisata juga. Iya. Pariwisata, bapaknya pengen sekolahnya di pariwisata gitu. Saya pentang terus kenapa saya suka di motor gitu. Jadinya sekolahnya nggak gini Bang. Pikirannya tuh di motor terus. Bercabang ya? Ya, sama. Jadi tamat SMA saya lanjut ke otomotif. Lanjut ke otomotif. Diseriusin. Diseriusin lagi karena udah nggak cocok. Sempat sih kerja di restoran, villa, di hotel itu sempat, cuma ya kalau udah senang kerjanya pasti enak Pasti gitu. enak. Kalau udah nggak senang pengen pulang. Apalagi kalau hobi itu dibayar jadiin pekerjaan itu Ya seperti itu. sangat bikin semangat ya. Daripada kerja di luar bidang kita dan di bawah tekanan dulu. Kenyamanannya jauh. Iya. Jadi nih ngomong-ngomong bengkelnya nih dibentuk dari tahun berapa nih? Bengkelnya dibentuk sekitar udah 5 tahun lalu. 5 tahun berapa lalu tuh ya? 5 tahun lalu. Tahun 2017-an ya? 2017-an. Tapi senang bongkar motor, ya istilahnya ngerusak motor lah. Itu dari tamat SMP udah. Tamat SMP? Hancurin motor dah gimana? Ini ngomong umur Bligos sekarang berapa sih? Umur Tiang 29. 29. Tiang udah mulai ya kerja mandiri lah jiwa dari tamat SMA tuh udah mulai terjun ke otomotifnya. Otomotif. Ya langsung kerja ya setungkaro sampai sekarang. Sampai Masih sekarang. mandiri ya. Jadi seperti itu, berawal dari hobi. Dari nol, dari mutang juga. Kemudian nih motor-motor di belakang nih pastilah motor kesayangan Bligos Ya. semuanya. Semuanya. Ini kalau misalnya ada yang nawar, dilepas nggak? Kemarin sih sempat nih ya, sekitar 2 tahun lalu. Ya. Orangnya dari Ubung, mungkin nanti nonton ya. Kesini dia bawa uang 60 juta. 60 juta. Eric King Predator ya. Iya. Ditawar. Dia bilangnya sih mau main ke bengkel gitu seperti itu. Habis di sini dia minta bayar motornya. Karena saya udah janji sama diri sendiri juga, sama motornya juga loh. Berkat motor ini saya punya ya nama lah istilahnya Pak. Punya nama di dunia otomotif, di up lah jadi karirnya seperti itu. Jadi saya nggak bakal jual motornya. Jual. Ya, Jadi waktu itu maskot perlu, ya? waktu itu perlu uang sekali sebenarnya. Ya namanya kita kerjakan nyari uang. Iya. Pasti sulitnya bikin motor lagi, ya bikin konsep baru. Tapi karena udah janji, namanya janji, motornya nggak dijual sampai kapanpun lah. Jadi seperti itu kalau udah apa ya? Boleh dikatakan meskipun nilai uang dan kita perlu uang, Iya. tapi nilai sejarah dan kilas balik dari motor ini sangat lebih berarti. Nggak bisa dibayar. Tapi kalau ada yang minat sih rencana nih dulu ya. Ya. Ini Kawasaki Ninja-nya mau tak jual. Kawasaki Ninja-nya. Ya. Ini ada bisikan harga kira-kira Ya 5 plus lah. 15 plus. 15. Kepala 5 ya. Mungkin habisnya bisa dinilai motornya sih nggak hedon gitu Bang. Nggak hedon. Cuma di modif simple aja, cuma full chrome. Full chrome. Ya. Jadi simple and clean. Valentine. Ini Ninjanya udah proper banget buat kalian nih yang merasa para sultan ya. Tapi nggak semua apa ya?
nggak semua yang bisa beli motor mahal itu sultan sih. Iya. Ini tergantung penghobi juga. Tergantung apa ya? Kalau emang udah klop, ya meskipun berapapun ya pasti dibayar. Iya. Kalau penghobi, nanti takutnya kan banyak yang komen, oh motor gini harganya segini mahal gitu. Ya, motornya 50 kepalanya lah. 50 juta sekian. Ya bisa nego. Suratnya lengkap. Surat lengkap, Ya, plat dan pasar. asli Bali ya. Asli Bali. Pajaknya tidur. Pajak. Ya. Ini motor udah modifikasi. Kemarin saya lihat motor yang masih standar aja dibayar hampir ratusan juta tuh. Oh, yang kemarin di YouTube itu. Iya. Itu motornya aksesorisnya Ehdon. Full original atau gimana? Bodinya full original yang tiang lihat sih. Iya. Alat-alatnya ya lumayan, mungkin pelek aja itu udah seharga motor ya. Masuk akal lah juga. Masuk akal. harganya. Dan juga bangunnya nggak sulit, nggak Nggak gampang. Jadi orang tuh bilang kalau ada Ninja laku 100 sekian kemahalan, coba dibangun dari nol dan alat-alatnya seperti itu. Saya lihat kemarin tuh udah mantep ini, cocok dengan harganya. Cocok ya. Sebanding lah ya. Ada yang bilang mendingan bikin rumah daripada motor. Ya motor jangan dibikin rumah, dibikin. Ya kan tergantung kemampuan ekonomi juga. Itu namanya hobi. Nggak ada hobi itu sangat menguntungkan, pasti rugi. Pasti rugi. Tapi beli hobi itu mahal gitu. Iya. Namanya mencari kepuasan tersendiri ya. Tergantung cara kita sih. Ini dari tadi kita ngomongin soal modif dan penghabisan. Ini kita urut aja dari Pos 1 ZR nih, habisnya kurang lebih berapa nih modifnya, guys? Kalau F1 ZR ya kurang lebih di angka 5 gitu. Angka 50-an ya. Kemudian Predatornya itu yang bisa dibilang di angka 8 lah. 80-an. 80-an. Kemudian Ninjanya kurang lebih sama motornya ya juga ya. Ya. 60 lah. 60-an ya. Kurang lebih ya juga ya. Kemudian King yang rencananya dipakai Aryan ini. Kalau ini kemarin kerasa juga habisnya ya dari part-part yang nempel di sini lumayan ya di atas angka 5. Di atas angka 5 juga. Di atas angka 5. Jadi karena tiap tahun mungkin partnya beda harga ya, Bro, ya? Ada yang naik, ada yang turun pula. Ya. Jadi estimasi harga yang kita sebutkan tadi itu udah apa ya? Investnya udah ratusan juta, boy. Ini karena ada 4 motor. Ini ngomong juga main mobil juga? Mobil enggak juga. Enggak. Ya itu mobilnya karena saya belinya susah juga. Susahnya dari kerja keras. Jadi biar nggak dijual, nggak ada pikiran dijual seperti itu, saya gambar mobilnya sama gurunya saya juga. Saya full airbrush juga. Full airbrush juga. Ya, biar nggak dijual aja gitu. Jadi orang tuh mau beli kan berpikir juga, mobilnya udah kayak gini digambar-gambar gitu. Jadi orang tuh bilang saya tuh sedikit gila gitu sama mobil gitu. Motor gitu. Awalnya sih investasi ya dari motornya buat invest, terus kasihan seperti itu, jadinya numpuk jadinya terusan. Ini untuk kedepannya bakal ada project lagi nggak, Gus? Ya setengkaro beliau yang sebagai modifikator mau bikin apa ya, model-model baru lah beliau. Ya style baru seperti itu. Style zaman sekarang ya. Style zaman sekarang juga. Saya soalnya nggak senangnya stylenya diikutin juga seperti itu. Okay. Ya kalau udah aja pakai ada style gini, saya ada ngalah. Bukannya gimana, saya tuh bisa nggak juga. Saya juga masih banyak belajar. Kalau udah pakai misalnya pelek gini kan lumayan sulit nyarinya. Kalau udah ada yang pakai, udah ada otak ini, jual aja dah. Nanti gimana sih ada konsep baru gitu, nyari terus. Biasanya pas nyari konsep tuh malam sebelum tidur nggak pernah bisa tidur. Mikir aja. Ada aja dipikirin gini lah, konsep apa gitu. Nggak motor juga sih, nyari biar beda, biar bagus, dan biar gak meniru punya orang lain ya, dan juga biar hemat juga. Saya hemat mungkin, tapi simpel, hemat,
kelihatan hedon gitu. Kelihatan hedon. Ya, tapi bukan motor hedon gitu. Itu konsepnya masuk. Konsepnya masuk. Yang semua saya bikin motornya ada konsepnya. Ada konsep. Tidak apa namanya? Ngikutin zaman lah. Tidak ngikutin zaman dan mengamur-amurkan uang. Ya. Jadi regulasinya udah dipahami dan modifnya tuh mungkin mengikuti regulasi. Ya. Banyak yang kemarin yang ada sih beberapa yang saya dengar bisik-bisikan motornya itu kok nggak hedon, dia yang juara itu motornya lu habis ratusan juta, alat-alatnya hedon. Menurut yang pribadi ya motor tuh namanya seni itu tak harus hedon, tak harus barang mahal, tapi untuk kekuatan ekonomi masing-masing kan ada yang pakai gengsi seperti itu. Jadi saya tuh bangunnya nggak harus barang mahal, nggak harus barang hedon. Kalau bisa sebisa mungkin tuh paling ambil poin-poinnya gitu. Misalnya kayak ban gitu, apa yang motif sekarang tren, backlight lah bilang, harganya kan puluhan jutaan lah, jutaan. Jadi ngejar target itu dah. Nah, caranya biar bisa beli ban berapa hari harus nabung seperti itu. Kalau orang namanya Sultan atau hedon itu kan Nggak peduli. tinggal minta, seneng bayar. Kalau saya bukan tipe seperti itu. tipe seperti itu dan kondisinya juga bukan seperti itu. Semua berawal dari pekerjaan. Ya. Tapi wajar-wajar aja sih karena mereka merasa mungkin ya. Ya. Dalam tanda kutip mereka merasa mengeluarkan uang lebih banyak. Tapi motornya mungkin kalah sama motornya Brigos. Jadi emang seperti itu. Secara logika kalau ngabisin uang lebih banyak berarti motornya lebih bagus. Secara logika orang awam sih beli ya. Tapi kalau di kontes sih yang paling masuk itu konsep. Jadi menurut beli pribadi ada pendapat nggak? Itu dah menurut yang motornya nggak hedon kok bisa dia dapat juara, sedangkan motornya dia hedon partnya bisa ngabisin puluhan juta branded kok bisa motornya ada nak orang dia kenal sama juri, dia dekat sama juri, nggak ada seperti itu. Saya bikin motornya nggak hedon amat, nggak branded amat, tapi saya bikin dengan konsep saya sendiri. Ya, saya dan bikin tidak menyimpang dari regulasi. Ya, tidak menyimpang dengan regulasi. Saya nuruti regulasi dan saya bikin konsepnya nggak harus hedon gitu, nggak harus hedon. Habis nikah yang dengar juga kok bisa kalah motornya. Oh, karena jurinya senang motor chrome. Ya. Apa pendapatnya Ligas gitu seperti itu? Seperti jurinya senang chrome, salah. Saya itu ngikut konsep dan regulasinya itu cenderung ke chrome itu kan ngejar passion. Ngejar passion. Saya konsepin fokusin motornya ke fashion, jadi cenderungnya ke chrome. Jadi bukan berarti jurinya senang chrome, motornya dapat. Coba motor yang full chrome masukin ke kelas NMAX, kan nggak dapat seperti itu. Jadi intinya saya bikin motor tuh dari konsep dan regulasi seperti itu. Jadi dari regulasi saya tambahin apa sih yang pantas, yang cocok seperti itu. Dan saya masih banyak belajar juga. Bimbingan juri dan musuh-musuh itu sangat bermotivasi, sangat memberikan motivasi. Ya, kalau saya emang kalah kayak kemarin juara 4, saya sangat terima karena apa? Saya sadar motor saya tuh di bawah motornya mereka. Jadi saya bermotivasi, kenapa saya bisa salah? Jurinya ngasih masukan, catnya polosan, jadi kurang ini. Saya kalau kalah tuh minta pendapat gimana sih kurangnya motor saya? Karena saya sadar dengan sendiri. Jadi emang kurang motornya gitu. Jadi saya nggak nanya, saya lihat regulasi. Oh, kalau emang mau ngejar jamret seperti ini gitulah, seperti itu. Makanya jadilah sekarang. Jadi sekarang baru berapa hari jadi ini lah, sekitar 1 minggu lalu lah jadinya. Jadi konsep yang sekarang udah dirubah lagi dari kemarin. Pernah ikut kontes nih? Pernah, udah sekarang 3 kali juara 1. Habis di Puspom, di Sokir sama gimana lagi gitu ya. Ada pokoknya udah 3 kali. Habis itu karena ada pertempuran baru nih tanggal berapa 13 ini. Jadi saya memperbaiki lagi. Emang sih udah juara 1 kan itu menurut saya di atas langit masih ada langit. Motornya dibilang bagus, nanti di event besar pasti ada yang lebih bagus. Jadinya saya terus bermotivasi perbaiki
naik konsep apa dirubah konsep dikit nanti buat tempur gitu ya, seperti itu. Nanti biasanya kalau kita merasa udah di atas, takutnya musuhnya ada kejutan baru lagi. Jadi ya tidak capek-capek berkarya lah. Iya. Baru juara 1 udah diamin motornya. Gimana ya? Kurang puas. Ya kurang puas. Ya lihat perkembangan zaman dan juga lihat motor-motor tetangga kan seperti itu. Pasti dia nge-up karena merasa juara 3 misalnya di bawah, pasti dia nge-up untuk ngejar kita. Jadi kalau kita diam di tempat pasti kekejar ya. Disalip. Gitu, ya. Makanya sebisa mungkin yang up motornya. Jadi seperti itu motivasi dari mungkin bisa dibilang rival di kontes atau musuh di kontes lah ya bahasa kasarnya. Dan saran dari juri itu sangatlah penting sebagai bahan introspeksi diri dan untuk melangkah ke depannya beliau. Kekalahan itu bukan kegagalan tapi bermotivasi untuk lebih baik lagi gitu. Biar ada daya pacu. Ya, motor boleh main tapi kita tetap berteman. Ya. Hampir semua kontestan lah teman lah semuanya, saling sharing. Ada juga kesini benerin motor seperti itu, benerin motor, dimintain konsep gitu. Dan tiang pribadi pun bantu dan akhirnya naik podium. Tiang pun lah punya rasa bangga sendiri jadinya, mereka senang, bangga, tiang pun bangga gitu. Motornya bareng di sini, mainnya bareng juga. Satu arena ya. Satu arena. Cuma beda kelas. Ya. Kemudian dari tadi kita ngomongin soal kontes. Ini motor dari Bligo sendiri udah pernah ikut kontes sampai keluar Bali nggak? Kalau keluar Bali sudah, tapi online ya. Online. Ya. Itu ada permintaan kemarin dari panitia untuk mewakili Bali. Mewakili Bali kontes online di Jawa Tengah. Wih, itu musuhnya berat semua juga. Head-on dan konsep. Konsep juga. Pokoknya hanya bisa berharap dan berdoa aja karena udah menampilkan yang terbaik buat Bali lah. Kita bawa nama Bali, kalau nggak salah Balinya ada 4 motor. 1 chopper, Vario dan 2 tak motor tiang 2. Motor 2 tak. Dua yang ikut. Ya, Ericking-nya sama Ninja-nya sama Advance R. R-nya. Kemarin dua-duanya kuning warnanya juga. Oh, sama kuning ya, juga. Sama-sama kuning. Bisa dibilang hampir sama konsepnya, kembar lah gitu. Habis itu yang ulas itu gimana sih kontes online tuh biar ya nggak malu-maluin lah gitu. Terus ada disuruh bikin model motornya, dikasih biar menarik dan kedetailan foto-foto, kedetailan di sampai kolong-kolong bautnya juga. Terus itu saya bikin bersama tim lah, bersama teman-teman. Konsepnya dia ngambil ke Balinis. Ya, Balinis pakai cewek Bali dan busana Bali. Pokoknya vibes-nya tuh Bali banget. Orang teman-teman bilang kan pakai aja model ini seksi. Nyonya gede-gede. Yang pikirnya ambil konsep Bali aja. Pakai kebaya rapi, bawa canang pemuspan seperti itu. Dan dia ngambil fotonya kemarin di Kemenuh. Jadi konsepnya cewek Bali yang bawa Banten di samping motor seperti itu. Ya setunggal lu lah. Biasanya di Bali yang nomor 1 itu Ninjanya, Advance R-nya nomor 2. Kemarin lawannya di Passion kalau nggak salah Jawa Barat, Jakarta ada kayaknya tuh. Pokoknya lumayan juga. Pokoknya gimana ya? Ya kita udah tampilin yang terbaik buat Bali itu. Ya setungkaro, dua-duanya masuk. Oke. Yang tiang kagetkan kan juara satunya itu Advance R-nya. Advance R-nya juara 1. Juara 1 Advance R-nya di Jawa Tengah kemarin. Jadi itu udah skupnya tingkat nasional ya? Tingkat nasional, dan pengumumannya itu pun live di IG. Live di Instagram. Yang denger dan nonton pemasukan dari Dewan Juri. Kenapa motornya bisa naik di atas ini musuhnya kalah, dijelasin di sana. Jadi motornya lebih ke passion itu Advance R-nya. Karena Ninjanya seperti yang bilang tadi itu kan tampilannya masih original, nggak ada sangat head-on, cuma di full chrome. Nah kalau Advance R
kaki-kaki pun udah Honda. Udah Honda. Ya? Honda masuk di Yamaha itu sangat ya tantangan lah, Pak. Habis itu sok depan saya pakai Aserdon. Terus di belakang saya pakai cakram. Pakai cakram belakang. Ya, pakai cakram belakang. Kalau Evan CR aslinya kan nggak cakram belakang. Nah, seperti itu. Terus yang ngambil konsep bautnya itu di probol buat pemanis, dan joknya dinaikin biar tangkinya kelihatan Chrome juga. Nah, kata jurinya lebih masuk ke fashionnya itu karena standar fashion, jadi fashionnya dapat di part-part yang diganti gitu. Kayak kaliper itu dipakai juga Brembo gitu. Jadi udah branded, clean dan memenuhi regulasi. Ya, saya sangat bersyukur waktu itu lah, walaupun online lah, udah mewakili namanya, kita bawa nama Bali. Udah di podium pertama, udah sangat senang. Walaupun hadiahnya nggak seberapa sih gitu, tapi rasa bangga. Jadi seperti itu. Dan dapat juga lagi satu Evan CTR-nya, the best project, 2 dapat piala dia dalam satu acara kelasnya itu, acaranya itu the best projectnya itu istilahnya fotonya juga, fotonya sama modelnya. Dapat the best project itu, katanya cewek Bali itu sangat menarik dilihat pakai bawa canang, pakai pakaian adat Bali seperti itu. Jadi konsep yang pikirkan ke sukses di the best projectnya gitu. Jadi masuk akal banget karena dedenya ini mewakili Bali dan di dalam fotonya itu temanya itu kultur Bali, adat Bali. Jadi emang sangat masuk dan dapat juara 1 itu adalah hal yang sangat membanggakan. Ya, hampir semua model pakai begini. Hanya model Bali aja pakai gini. Pakai pakaian Bali. Oke boy, jadi mungkin itu bincang-bincang santuy bareng Bligos Dede selaku owner di Gus Dede Custom. Sekaligus mekaniknya juga. Sekaligus mekaniknya. Jadi buat kalian yang ingin modif motornya, ini lebih proper ke arah kontes atau memang suka modif. Biasanya kan banyak orang yang modif karena gabut aja, karena suka aja. Kalian bisa merapat di sini. Alamatnya di mana, Bagus? Alamatnya di Jalan Raya Pengosekan Kelot, Mas Ubud Gianyar. Ya. Mas Ubud Gianyar. Jadi buat kalian yang bingung dengan lokasinya, kalian bisa follow Instagramnya di Gus Dede Custom. Gus Dede Custom. Ya. 019. Ya. Jadi nama Instagramnya gue tulis di bawah. Jadi mungkin di sana ada alamatnya langsung ya. Atau kalian bisa DM untuk menanyakan hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Khususnya tentang modifikasi. Oke, jadi kemungkinan di next video kita bakal review salah satu dari motor ini atau semuanya secara detail dan terperinci nanti. Jadi kalian bisa langsung tulis komentar kalian di bawah motor mana yang bakal di-review nantinya. Nanti saya bakal kabulkan nanti bersama Bigos Dede lagi. Oke, mungkin demikian video kali ini. Saya Jiwa Channel dan ini Tiang Gus Dede. Pamit undur diri. See you next video.